Halo semuanya, pada video kali ini akan dijelaskan mengenai manajemen layanan teknologi informasi bab Service Operation bagian 1. Service Operation sendiri adalah tahapan siklus hidup layanan teknologi informasi yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan-layanan yang termasuk ke dalam layanan-layanan teknologi informasi. Service Operation dilakukan karena memiliki dua tujuan pokok. Pertama, membantu pengoperasian layanan teknologi informasi dan membantu pengelolaan teknologi informasi pendukung sebuah layanan TI. Maksud dari pengoperasian layanan TI adalah dengan service operation dapat membantu proses pengkoordinasian dan melaksanakan kegiatan dan proses dari layanan TI yang ada. Dan maksud dari pengelolaan teknologi pendukung layanan TI adalah dengan adanya service operation dapat lebih mudah memahami dan mengelola komponen-komponen teknologi yang digunakan dalam suatu layanan. Dalam aktivitas service operation akan sangat sering dilakukan sebuah pengelolaan terhadap sebuah peristiwa atau istilahnya dalam manajemen layanan teknologi informasi adalah event. Event ini adalah sebuah perubahan keadaan pada infrastruktur teknologi informasi yang memiliki nilai penting bagi manajemen layanan TI atau sebuah CI atau configuration item. Event ini biasa dikenali oleh staf atau pengguna dari sebuah tampilan yang dihasilkan oleh layanan configuration item atau alat monitoring. Event ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang sifatnya sebuah information belaka, lalu sebuah warning, dan juga sebuah exception. Event yang bersifat information adalah sebuah event yang hanya menunjukkan sesuatu yang diharapkan dan normal, tidak memerlukan tindakan secara urgent dan dicatat sebagai file log saja. Contoh information ini adalah misalkan dalam komputer sebuah tampilan menunjukkan besarnya baterai laptop. Lalu ada jenis kedua yakni warning. Warning ini adalah event yang menunjukkan nilai mencapai ambang batas sehingga respon tindakan dapat diperlukan atau tidak diperlukan. Contoh dari warning ini adalah misalkan baterai laptop yang akan habis, maka laptop akan mengeluarkan sebuah tampilan yang menunjukkan bahwa misalkan segera charge laptop atau lain sebagainya. Itu sebuah warning. Jadi diperlukan tindakan selanjutnya dari sebuah information yang ditampilkan. Lalu terakhir ada exception. Exception ini adalah event yang menunjukkan sebuah layanan atau komponen berjalan tidak sewajarnya atau abnormal sehingga tindakan biasanya dibutuhkan. Nah ini sebuah event exception ini biasanya muncul dalam bentuk hal-hal yang tidak diduga. Jadi misalkan saat printer sedang mengeprint maka tiba-tiba akan muncul sebuah peringatan yang bahkan sistem sendiri tidak tahu apa yang terjadi kesalahan dalam proses pengeprintan yang sedang berlangsung. Seperti itu. Jenis-jenis event tadi akan mudah diketahui ya apakah terjadi atau tidak dengan adanya sebuah alert. Alert adalah informasi pemberitahuan bahwa ambang batas telah tercapai atau sesuatu telah berubah atau sebuah kegagalan telah terjadi. Secara simpel, alert ini adalah bentuk fisik dari informasi terjadinya event tadi seperti warning atau exception. Dan juga dalam service operation perlu dibutuhkan sebuah tools. Tools adalah peralatan teknologi informasi yang bisa dalam software maupun hardware yang membantu dalam melakukan kerjaan. Nah, tools ini adalah sebuah aspek penting untuk manajemen event yang efektif. Karena tadi seperti dari pengertiannya, tools adalah peralatan teknologi informasi yang membantu dalam pekerjaan. Dalam implementasinya, service operation yang diharapkan adalah normal service operation. Normal service operation ini adalah sebuah kondisi operasional di mana layanan-layanan dan CI/CI bekerja dengan sesuai dengan level layanan dan operasional yang telah disetujui sebelumnya.
terdapat dua hambatan terjadinya normal service operation. Pertama ada accident dan kedua ada problem. Accident atau juga terkadang disebut insiden adalah kejadian interupsi sebuah layanan teknologi informasi yang tidak terencana atau tidak diharapkan. Dan yang kedua adalah problem. Problem adalah akar penyebab satu atau lebih insiden tadi. Jadi ini problem ini berhubungan dengan accident. Terdapat beberapa peristiwa yang termasuk ke dalam sebuah cakupan insiden. Nah, cakupan sebuah peristiwa yang tergolong dalam insiden meliputi peristiwa yang berupa sebuah interupsi layanan TI yang tidak direncanakan, lalu ada sebuah peristiwa yang bersifat penurunan kualitas layanan, lalu ada juga yang berupa kegagalan sebuah komponen. Nah, tiga cakupan ini biasanya yang menjadikan sebuah peristiwa itu sebuah insiden. Insiden atau accident yang terjadi tentunya akan memberikan sebuah dampak tertentu bagi perusahaan. Nah, dampak-dampak yang terjadi ini biasa disebut sebuah impact. Impact adalah seberapa besar potensi kerugian yang ditimbulkan atau seberapa banyak jumlah pengguna yang terkena dampak dari insiden atau aksiden yang sedang terjadi. Nah, terkadang impact atau dampak yang terjadi ini biasa diukur dengan besar pemenuhan target atau standar tingkat layanan TI atau service levels itu seberapa besar akan terpengaruh. Selain memiliki impact, insiden atau aksiden yang terjadi juga dapat dikategorikan menurut urgensi. Urgensi adalah seberapa cepat bisnis membutuhkan penyelesaian sebuah kejadian accident, problem, atau change karena memiliki dampak yang signifikan bagi bisnis. Nah, yang perlu diketahui adalah bahwa accident mungkin memiliki impact yang tinggi namun memiliki urgensi yang rendah. Setelah diketahui level impact dan urgensi dari sebuah insiden, sebuah masalah atau peristiwa tadi akhirnya dapat diprioritaskan menurut kelompok-kelompoknya. Nah, prioritas atau priority adalah sebuah kategori yang digunakan untuk menentukan nilai penting sebuah insiden, problem, atau change dalam sebuah bisnis. Dan priority ini dikelompokkan atas dasar tadi impact dan urgensi sebuah insiden atau change atau problem. Dalam suatu bisnis terdapat peristiwa yang dikategorikan menjadi major incident. Major incident adalah kategori tertinggi sebuah insiden yang terjadi dalam suatu bisnis. Terdapat beberapa kriteria yang jika dipenuhi akan menjadikan insiden itu sebuah major incident. Kriteria pertama adalah bahwa tentunya sebuah insiden memiliki dampak besar pada bisnis. Lalu juga sebuah insiden memiliki urgensi yang tinggi, jadi yang diukur jika sangat perlu untuk diberikan perhatian yang khusus. Lalu yang ketiga ada diketahui tetapi belum ada panduan solusi dari sebuah insiden. Jika dalam suatu bisnis terjadi sebuah insiden, maka insiden akan sebaiknya diselesaikan dalam time scale yang telah ditentukan. Time scale adalah target waktu respon dan penyelesaian sebuah insiden sesuai dengan yang ditulis di dokumen SLA atau Service Level Agreement sebelumnya. Yang harus diketahui bersama adalah bahwa time scale ini harus telah diketahui dan disepakati semua kelompok atau unit yang terkait untuk semua insiden dalam SLA dan secara tertulis dinyatakan sebagai target-target dalam dokumen OLA dan UC. Dalam service operation biasanya di bisnis untuk menghadapi insiden digunakan incident model. Incident model adalah sebuah prosedur standar yang dibuat untuk menangani insiden, baik itu insiden standar ataupun insiden spesial. Insiden standar adalah insiden yang sering terjadi sehingga cara penanganannya sudah pernah dilakukan sebelumnya dan sudah terdokumentasi. Lalu selanjutnya ada insiden spesial. Insiden spesial adalah insiden yang prosedur standar penanganannya
harus diteruskan ke proses Information Security Management. Karena insiden model adalah suatu bentuk prosedur, maka harus terdapat beberapa informasi penting di dalamnya. Beberapa informasi penting dalam insiden model yang sebaiknya ada adalah tentunya tindakan-tindakan yang harus diambil untuk menangani insiden. Lalu selanjutnya ada urutan tindakan tersebut, lalu ada penanggung jawab, ada time scales, dan juga ada prosedur eskalasi. Dalam bisnis, insiden harus selalu dilacak, dan istilah pelacakan ini diberi nama dengan insiden status tracking. Semua insiden harus dapat ditelusuri atau tadi di-track statusnya agar dapat ditangani dengan tepat, karena setiap status itu memiliki penanganan yang berbeda-beda dan dapat dilaporkan. Nah, terdapat 4 status dalam insiden status tracking ini. Status pertama ada open, yang berarti insiden yang ada itu, yang di-track sudah dikenali tetapi belum ditangani. Lalu ada in progress, seperti artinya jadi insiden itu sudah dalam proses investigasi dan sudah dicoba untuk diselesaikan. Lalu ada resolve itu insiden telah selesai ditangani tetapi belum dilakukan pelaporan atas insiden yang sudah ditangani ini. Lalu untuk close hampir sama seperti resolve, tapi status operasional layanan normal itu sudah dilaporkan, jadi sudah diketahui oleh semua pihak. Dalam service operation, jika terjadi sebuah insiden akan dilakukan workaround. Workaround adalah tindakan standar untuk mengurangi dampak buruk dari sebuah insiden atau problem yang belum diketahui solusi tuntasnya. Nah, workaround ini akan disimpan ke dalam 2 tempat, ya, tergantung masalah yang digunakan untuk workaround tersebut. 2 tempat ini ada known error records dan incident records. Untuk known error records adalah workaround untuk problem-problem TI disimpan, sedangkan untuk yang incident record adalah workaround yang tidak ada hubungannya dengan known error records tadi. Jadi yang tidak ada hubungannya dengan layanan TI. Selanjutnya adalah penjelasan lebih detail dari known error. Known error adalah sebuah masalah atau problem yang telah diketahui dan terdokumentasi akar masalahnya, gejala-gejala insidennya, dan bahkan solusi standarnya. Nah, known error ini biasanya disimpan di dalam known error database. Known error database adalah basis data known error yang akan dipergunakan oleh service desk dan staf pendukung lainnya melakukan incident management dan workaround. Nah, known error dan known error database ini biasanya dibuat oleh proses problem management dan digunakan oleh proses incident management dan problem management sebagai upaya tadi menyelesaikan atau mengatasi insiden-insiden dan problem. Nah, non-error database ini juga merupakan bagian dari configuration management system atau disimpan di dalam service knowledge management system. Di dalam service operation, bisnis akan menggunakan problem model untuk menangani sebuah problem atau masalah. Nah, problem model ini, seperti saya bilang tadi, adalah penanganan sebuah problem tertentu. Dan problem model dipergunakan sebagai wujud SOP atau standar operasional prosedur bisnis dalam menghadapi problem. Dalam menghadapi berbagai problem dan insiden, service desk sebagai pihak yang melakukan service operation tidak jarang akan melakukan escalation atau eskalasi. Escalation adalah tindakan meneruskan laporan dan penanganan insiden yang belum terselesaikan ke function lain di perusahaan untuk memperoleh dukungan lebih lanjut. Nah, proses eskalasi ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni ada functional escalation dan hierarchical escalation. Functional escalation adalah meneruskan penanganan sebuah insiden ke tim pendukung atau second level support. Jika dilihat dalam hierarki organisasi, functional escalation akan melakukan eskalasi
atau penyerahan wewenang untuk menghadapi insiden ke level atau ke bagian organisasi yang setingkat dengan service operation. Jadi simbolnya di sebelah kanannya. Nah, untuk hierarchical escalation itu meneruskan atau mengkomunikasikan informasi insiden yang belum terselesaikan ke manajemen bisnis di atasnya. Dan jika tidak di hierarki organisasi, artinya penyelesaian insiden akan dalam tanda kutip diserahkan kepada mereka yang berada di atas tingkat service atau di atas tingkat service desk. Service desk sebagai orang yang sering beraktivitas pada service operation akan sangat sering mendapatkan service request. Service request adalah permintaan pengguna tentang informasi tertentu dan umumnya dapat ditangani oleh service desk tanpa perlu membuat atau mengirimkan RFC. Dalam service request ini, biasanya user atau konsumen itu akan menanyakan beberapa hal, biasanya seperti pertanyaan atau permintaan informasi atau request for information, lalu ada perubahan standar change, dan juga ada pujian atau keluhan, compliments or complaints. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai akses. Akses sendiri adalah fungsi dan data layanan apa saja yang dapat digunakan oleh pengguna. Jika dianalogikan dengan rumah, maka ruangan-ruangan apa saja yang dapat dipergunakan. Itu adalah analogi dari akses. Lalu ada akses request, yakni permintaan akses layanan, dapat berupa permintaan layanan standar atau RFC. Ini jika dianalogikan ya tadi, jika rumah maka permintaan untuk dapat memasuki rumah. Nah, itu adalah sebuah akses request. Lalu ada rights atau privilege. Ini adalah hak akses seseorang atau grup pengguna ke satu atau kelompok layanan teknologi informasi. Kembali jika dianalogikan, maka rights atau privilege adalah ketentuan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan setelah diperbolehkan memasuki rumah dengan ruangan tertentu tadi. Lalu ada identitas. Identitas adalah informasi unik setiap pengguna yang menjelaskan status pengguna di dalam organisasi dan sekaligus menentukan hak akses seseorang terhadap sistem layanan TI. Selanjutnya ada Information Security Policy. Information Security Policy adalah peraturan atau kebijakan implementasi akses manajemen yang dibuat di proses Information Security Management. Karena ini adalah sebuah polisi atau kebijakan, tentunya adalah fungsinya untuk mengatur berjalannya flow of information di antara anggota bisnis. Yang terakhir pada Service Operation bagian 1 adalah Service Group dan Directory Services. Service Group adalah sekumpulan layanan yang dibutuhkan user untuk melakukan suatu aktivitas bisnis yang mirip. Jadi jika dianalogikan adalah sebuah paket kunci rumah yang bisa membuka orang yang dengan memiliki service group ini membuka satu kelompok ruangan-ruangan. Dan directory services adalah alat atau software yang dipergunakan oleh service desk atau tim pendukung layanan TI untuk mengatur manajemen akses. Jadi untuk memberikan akses kepada orang-orang yang memang berkepentingan untuk membuka ruangan pada rumah tadi, jika dianalogikan dengan